Oke, balik lagi dengan gua guys. Hari ini hari Senin guys, jadi cuacanya agak sedikit mendung-mendung gerimis gitu guys, tapi tidak mengurangi semangat dan antusias kita dalam menggapai cuan dan cita-cita guys. Oke guys, pada episode kali ini gua akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan ya kan. Di sini akan gue sampaikan dua poin yang sering ditanyakan. Yang pertama, ah bang, kenapa sih rumah subsidi posisinya selalu jauh ya kan? Misal kita anggap aja ada beberapa titik gitu, di Cilengsi lah, atau di Tangerang paling ujung lah, atau di Cibitung lah gitu. Jadi gini teman-teman, sebenarnya developer juga pengen membangun di dekat-dekat pusat kota, tetapi kan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah faktor harga nilai tanah. Jadi NJOP di setiap tempat itu semakin dekat dengan pusat kota, maka nilainya akan semakin tinggi teman-teman. Bila mana bisa aja developer beli di dekat pusat kota, anggaplah di Cibubur atau di Jakarta. Cuma untuk segmen harga rumah subsidi nggak akan nggak akan ketemu teman-teman. Anggaplah kita di daerah Cilengsi rumah subsidi di angka 185 jutaan. Pasti kan mereka sudah memperhitungkan NJOP tanah per meternya kan teman-teman. Kemudian mereka markup harga untuk mendapat laba, baru ditentukan harga 185. Misal mereka membangun di Jakarta atau Cibubur yang NJOP-nya aja sudah high. Jadi gimana mau dapat laba mereka? Ya cuma dapat kerja bakti teman-teman. Sedangkan untuk mencapai segmen rumah subsidi itu pun terlalu melampaui harga. Jatuhnya ya misal di sana NJP per meter 4 juta. Teman-teman kali 60 meter persegi udah keluar berapa ratus juta teman-teman. Belum bangunannya. Kemudian ketika dipasarkan pasti jatuhnya bukan rumah subsidi lagi, tapi rumah komersil karena harganya sudah pasti di angka 300-an teman-teman. Nah itu faktor pertama yang menjadi kenapa developer membangun bukan di pusat kota tapi di pinggir-pinggir kota. Karena faktor pertamanya NJOP, nilai jual objek pajaknya tuh berapa gitu, pertimbangannya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang agak sedikit bertanya secara berulang-ulang, sebenarnya saya agak gimana cara menjelaskan ini biar penalarannya itu langsung cuning gitu. uh, it's okay lah, nggak masalah buat saya. Oke, pertanyaan kedua, banyak yang bertanya nih, Bang, kenapa sih rumah subsidi ya kan status tanahnya SHGB itu kan, bukannya langsung terbit SHM? Jadi gini teman-teman, kita sedikit berbagi cerita nih. Untuk PT atau badan ya pokoknya sekelas PT lah teman-teman, itu secara payung hukum status pembelian tanahnya tidak boleh SHM teman-teman, tapi SHGB. Tapi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah risau, wah nanti saya capek-capek nyicil diambil dong tanah kita kan, HGB cuma hak guna bangun. No 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 teman-teman, jadi gini, eh pada saat teman-teman akad rumah ya kan, nanti itu akan dipecah per blok ya kan, berdasarkan atas nama debitur. Jadi nanti teman-teman bisa milih opsi apa, nanti SHGB naik mau ke SHM itu di awal atau di akhir setelah pelunasan rumah. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke notaris bank pada saat akad, itu biasanya kena cas di angka 2 sampai 3 juta teman-teman. Ah, tapi ada yang namanya teman-teman harus selektif dalam memilih developer, apakah itu benar-benar developer yang profesional di bidangnya atau developer nakal. Uh, itu aja sih teman-teman. Kalau ada seputar pertanyaan atau teman-teman masih bingung, langsung bisa japri juga, langsung saya jawab 1 kali 24 jam teman-teman. Mau sampai jam 2 malam pun saya ladenin. Oke, gua Rian Tierno, see you next time.